Karakter ID Youth of Youth Indonesia. of Indonesia by BNPT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga podcast Youth of Indonesia dari BNPT kembali bersama saya Mr. Popo di kota lainnya. Dan sore ini saya sudah menyambangi kota yang buat saya membekas karena saya pernah nonton ini di RCTI. RCTI oke ya. RCTI oke ya Pak ya. Dan kita sedang berada di kota Banjarmasin dan dari tadi tuh nunggu hujan reda supaya kita bisa syuting di depan Sungai Martapura ya Pak. Benar ya Pak? Artinya view-nya kita dapat. View-nya dapat karena artinya Sungai Martapura yang membelah kota Banjarmasin. Mantap. Dan hari ini saya ditemani oleh Pak Didit dari Ketua FKPT Banjarmasin. Kalsel. Oh, FKPT Kalsel. FKPT Kalsel. Oke. Dan Mbak Jessica Yo, mungkin teman-teman udah sering nonton ya kalau di podcast Yoi. Dan juga ditemani oleh Bang Salim. Bang Salim ini, mohon maaf, mic-nya harus dipakai. Oke. Ya, siap. Bang Salim ini adalah finalis dari kegiatan Karakter ID tahun lalu ya, Iya, 2023. Betul sekali. Di kota ini tahun lalu sama siapa di pengajar podcastnya? Untuk Om Rani, bukan? Oh, iya Om Rani Bang ya? Rani, Bang terus Rani. kemudian yang saya ingat Bang Rani ya, soalnya beliau yang paling asik. Ya emang saya kurang asik sih. Ya, enggak begitu. Enggak gitu. Maksudnya Gitu ya. seru gitu loh. Itu. Ya tadi sebelum kita ngobrol kita sempat makan-makan dulu. Nah makanannya sebenarnya biasa aja, ada ikan, ada ayam, ada udang, tapi rasanya spesial banget kalau buat saya. Ya Pak ya. Gitu ya. Buat saya belum pernah makan makanan khas Kalimantan. Nah, artinya memang kuliner memang sengaja disiapkan untuk tamu dari BNPT hari ini. Nah, dan itu tadi rasanya Banjarmasin banget ya Pak. Ya? Banjarmasin banget ya. Unik ya. Unik banget. Unik. Unik banget. Kita sebagai warga Jakarta dan Bandung ini Iya benar. begitu datang ke sini mencoba, wow, Ikannya, udangnya rasanya tuh beda karena mungkin ada minyak kelapanya ya Pak ya. Iya. Benar ya Pak ya. Memang Banjarmasin ya Mas Popo. Terkenal dengan kulinernya. I see. Nanti boleh dong kita malam nanti kita coba lontong orari. Rontong Atau orari. boleh pagi nasi kuning ketupat kandangan. Nah, kalau nasi kuning saya sudah kenal dari zaman saya kuliah di Jogja, Pak. Gitu Karena ya? di Jogja itu ada tempat makan, rumah makan khas Banjar. Iya. Dan- Tapi Mas Popo beda dong dengan Ya, asli di pastinya Banjarmasin. dong, pastinya. Dan kita juga ditemani sama adik-adik yang lagi berenang di sungai. Mudah-mudahan suaranya masuk biar teman-teman bisa mengalami senja yang ini banget ya. Ada vibes-nya gitu Vibes senja ya. banget ya, Anak-anak Banjar gitu. benar. Ya, masuk ke podcast Youth of Indonesia. Biasa kita akan ngobrol dengan Bapak Pemangku FKPT di Kota Banjarmasin, khususnya di Kalimantan Selatan dengan Pak Didit. Kita pengen ngobrol sedikit nih Pak, seputar kegiatan FKPT dari BNPT di Kota Banjarmasin khususnya. Iya. Apa aja nih kegiatan yang mungkin dari awal tahun sampai sekarang yang terkait dengan kepemudaan Pak? Iya. Nah, artinya kita memang FKPT ya sebagai kepanjangan tangan dari BNPT. Ya. Memang kita setiap tahun dapat ada 5 kegiatan. Oke. Nah, salah satunya kegiatan pemuda dan pendidikan ini yang kita laksanakan ini. Ya. Yoi ini ya. Ya. Nah, sebelumnya memang kita sudah melaksanakan kegiatan perempuan kemarin. Oke. Jadi ini kegiatan yang kedua yang kita laksanakan. Nah, tapi juga kita sebenarnya sih FKPT Kalsel memang ada melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi. Artinya di luar dari program BNPT. Jadi di Kalsel sendiri kita Mas Popo ya, kita melaksanakan sosialisasi di bidang di kepemudaan juga kita masuk. Salah satunya juga bisa ke pondok-pondok pesantren, kemudian ke mahasiswa. Kalau untuk pemudanya aktif sekali dong Pak ya di Kota Banjarmasin ini Pak. Ya artinya itu memang jaminan kita ya, Bang Salim. Iya Artinya anak-anak muda kita memang sangat care dan juga ini tentunya peran kita sih orang-orang tua yang harus juga bisa semua elemen bisa menggunakan memanfaatkan anak-anak muda khususnya generasi Z ini karena di situ
tentunya yang banyak rentan terpapar ya. Nah, ngobrolin soal itu, saya pengen ngobrol juga sama Mas Salim nih. Kan Mas Salim boleh. ceritanya mengikuti kegiatan Karakter ID tahun lalu ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin podcastnya juga sudah ditayangkan di channel kita ya? Sudah ya? Kalau Ingat nggak? kalau untuk channel saya belum mengikuti karena kan waktu itu yang saya ikuti itu ada beberapa yang sudah rilis kan ya. Ya. Nah, waktu itu saya belum. Yang Oke. bagian saya itu saya belum. Nah, sehingga yang jujur untuk saat ini saya belum tahu apakah punya saya dirilis apa belum. Oke, Gitu. kalau gitu kita kenalan dulu aja sama Mas Salim. Iya. Mas Salim sendiri kegiatannya apa sekarang? Latar belakangnya apa? Masih kuliah kah? Oke. Kalau saya sendiri saat ini Iya. adalah sebagai seorang konten kreator. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Ah, ah, ah. Kemudian di samping sebagai seorang mahasiswa dan nyambi sebagai entrepreneur. Oke. Kemudian ya jadi ya diamanahi untuk memegang beberapa organisasi di Kabupaten Banjar juga. Oke, Seperti kalau itu. kalau ngomongin kontennya tentang apa Mas Salim? Saya tertarik untuk membahas konten-konten yang memang berhubungan dengan sejarah, kemudian moderasi, kemudian keberagaman dan kebinekaan. Oke. Seperti itu. Mas Popo udah klop dong di Iya, klop nih ya. Bang Salim ini. Ya. Harusnya saya pulang aja Pak, saya mau lanjut makan lagi kayaknya. Ya Mau Allah. lanjut. lebih ini lagi. Channelnya apa? Apa Instagram kah atau di YouTube atau di podcast seperti pelatihan tahun lalu? Oke, kalau nama TikTok, saya samain semua. TikTokers ya. TikTok, kemudian Instagram, Instagram. kemudian YouTube itu Salim Fatak Ideas, _ideas. Salim _ideas. Semuanya sama tuh di TikTok, Semuanya di saya Instagram, samain. di YouTube ya? Ada di Semuanya YouTube. Ya? sama semua. Nah, kalau untuk TikTok memang saya sempat saya ngulang lagi karena TikTok saya yang lama itu keblokir. Kenapa joget-joget juga? Enggak, kebetulan saya ada apa ya sedikit nyentil gitu lah, nge-stitch gitu kan. Ada salah satu tokoh agama di Kalimantan Selatan saat itu memang ada video yang dimana ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya saat itu beliau bercandaan begitu loh. Oh. Nah, saya itu mengingatkan bahwasannya alangkah baiknya ketika kita menyanyikan lagu Indonesia Raya kita sikap sempurna. Karena memang ada aturannya secara undang-undang dan sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan. Wah. Nah, tapi ya karena ya sensitif ya. Namanya jadi, platform ya yang begitu. satu itu emang apa-apa sedikit takut salah. Kita harus ikutin community guideline-nya kan. Iya, kayaknya gitu. Jadi buat teman-teman pendengar podcast Yoi jangan lupa kepoin, nanti saya akan taruh nih di bawah. Selain Instagramnya Pak Didit pasti juga mainan TikTok nih kayaknya. Gen Z banget soalnya Pak Didit. Tapi udah keburu tua nih Mas Popo. Ya nggak apa-apa lah. Jadi gimana tadi kan Pak Didit lihat kan sekarang anak muda mungkin di Banjarmasin banyak sekali konten kreator juga seperti Mas Salim menyikapi hal-hal seperti tadi ya, kritis-kritis, terus kemudian berkaitan dengan kegiatannya FKPT dengan pemuda. Itu pandangan Pak Didit sendiri gimana tentang anak muda yang kritis gitu ya, di dunia digital gitu. Kita memang harus memanfaatkan sih anak muda ya kan, kita gandeng ya. Kemudian juga kita semacam beri rangsangan untuk mereka benar-benar ya sama-sama melakukan upaya pencegahan. Karena anak-anak muda adalah garda terdepan dalam ya kan membangun kebangsaan. Nah, untuk itu kita sih sebenarnya kita pengurus FKPT ya selalu ya bagaimana menggandeng anak-anak muda untuk bisa bersama-sama tampil melawan apa yang namanya radikal dan terorisme itu. Betul. Jadi kita tentunya yang tua-tua ini memberikan apa ya istilahnya arahan lah ya Pak ya. Bimbingan. Kemudian contoh dong. Kita memang sekarang agak tergerus dong keteladanan kita. Nah, untuk itu kita coba kembali. Bagaimana sih anak muda, bagaimana generasi Z ini yang tentunya ini adalah aset dong. Aset bangsa ke depan, ya kan? Nah, itu untuk itu ini harus kita benar-benar perhatikan. Kalau saya boleh kepo sedikit Pak, mau penasaran sebenarnya. Kalau kita lihat kaitannya anak muda, terus kemudian tadi dengan pengaruh-pengaruh dari sosial media, khususnya di Banjarmasin atau di Kalimantan Selatan ini ada nggak sih Pak case-case tertentu yang mungkin bisa di-sharing sama teman-teman pendengar podcast Yoi? Ada nggak case di sini tentang ya tadi misalnya paparan terorisme atau paham-paham tertentu mungkin kaitan dengan sosial media dan lain sebagainya? Ya artinya ini tentu ada ya, sih tentunya. Kemudian kita juga sebenarnya sih di sini juga Mas Popo
Ada yang namanya Duta Damai ya. Oke. Ya, Duta Damai ya kan. Kemudian juga peran kita ya pengurus juga ya selalu ya bagaimana sih ya kan bermain di media sosial. Kita selalu arahkan kita harus bijaksana lah anak-anak muda untuk bermain di dunia di media sosial. Karena tentunya bahwa tamparan media sosialnya terhadap ini sangat rentan sekali ya kan, apalagi ya kan dari hasil penelitian kemarin ya perempuan kemudian generasi muda ini sangat rentan terpaparnya. Nah untuk itu perlunya ya kan kita perlu dong bagaimana sih kita menggunakan ya media sosial untuk sarana kita. Kalau kembali ke Mas Salim, sesama teman-teman sosial media, pengguna sosial media atau selebgram sini atau tiktokers ini pernah ngumpul-ngumpul bareng nggak sih? Ya pernah saya pernah untuk ngobrol-ngobrol dengan sesama konten kreator juga ya, walaupun memang poin pembahasannya juga beda ya, maksudnya tema yang kita angkat tuh beda, tapi sama-sama kita pernah ngumpul juga. Gitu. Terus pernah lihat nggak teman-teman dari Kota Banjarmasin yang mungkin kok ada yang aneh nih, ada yang nyeleneh nih gitu? Nyelenehnya kayak gimana tuh contohnya? Ya tadi mungkin misalnya ngeprank keterlaluan atau tiba-tiba menyampaikan idealisme tertentu gitu, ada nggak sih kayak gitu dalam dunia nyata ya? Artinya memang kegiatannya dari FKPT dan BNPT ini sifatnya pencegahan ya Pak ya. Tapi dalam dunia nyata mungkin sebagai konten kreator yang aktif terjun dan aktif bikin konten, pernah lihat kayak gitu-gitu nggak sih Mas? Ya sebenarnya pernah ya, pernah terutama dalam hal agama ya, di mana saya merasa bahwasannya kadang itu di mana pemahaman daripada teman-teman yang tanda kutip begitu ya masih ortodoks begitu ya, di mana terlalu mengagungkan beberapa sosok. Ya contoh saja for example, ya saya sendiri adalah sebagai dari kalangan habaib. Dari kalangan habaib. Nah, kadang saya itu merasa kurang nyaman ketika terlalu berlebihan kepada para habaib. Nah, itu ukurnya kayak gitu. Nah, itu bagi saya rasa juga agak berlebihan ya, karena Nabi sendiri juga tidak mengajarkan hal yang seperti demikian begitu. Nah, itu salah satu beberapa hal yang saya nilai rada gimana gitu ya. Terus kemudian kalau untuk hal-hal yang bersifat idealis kadang juga maksudnya rada nyeleneh gitu ya. Di mana saya melihat itu kadang mistisisme agama itu rada gimana gitu. Karena terlalu diagung-agungkan kayak gitu. Tapi kalau dari sisi katakanlah di Kota Banjarmasin ini keberagamannya cukup kondusif ya Pak ya? Kalau keberagaman saya rasa di sini ya damai-damai saja gitu. Dan lagian juga masyarakat kita di Banua istilahnya ya, Mas Popo. Artinya memang masih menghargai para tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi memang jadi panutan luar biasa sih. Kita masih ada santunnya ya kan dengan para tokoh-tokoh agama. Nah, oke. Kita beralih ke Mbak Jessica dulu karena belum kita aja ngobrol. Mbak Jessica ini ceritanya besok menyimak loh. Oh gitu ya. Ini kali keberapa ke Banjarmasin? Ini pertama kali juga ya kita ya. Bener, saya dan Mbak Jessica juga pertama kali ya. Dan langsung kagum. Kesan pertamanya Mbak, kesan pertamanya. Di sini tuh gimana ya? Apalagi tadi ngelihat jalan nggak macet, kayak nyaman, damai gitu sejahtera. Nah, mungkin kebetulan nggak macet nih. Tadi sih kalau dari pesawat lihatnya datar banget ya Pak ya. Gitu ya. Soalnya agak luas, maksudnya dari sebelum mendarat itu udah agak di bawah, terus lihatnya hamparan gitu ya. Emang nggak ada pegunungan juga ya Pak ya? Emang. Ya ada sih. Konturnya agak datar ya Pak ya. Dan cantik lah menurut saya. Dari atas tuh cantik. Saya bahkan ketika mau mendarat tadi ngelihat 2 pelangi. Oh iya. Iya kan kita gitu tadi habis hujan ya, terus kita lihat pelangi. Ya air lautnya juga kan beda, ada 2 dong. Agak ke daratan kan coklat. Kemudian yang ininya agak biru. Iya. Makanya saya bilang saya kagum pertama kali sampai di Kalimantan Selatan ini Banjarmasin. Tapi
Udah disambutnya sama walaupun tadi hujan tapi gimana ya, sejuk-sejuk adem. Udaranya nyaman. Iya, Udaranya nyaman sekali. nyaman banget sih. Dan besok Mbak Jessica ini akan menjadi juri di Youth of Indonesian Festival. Yes. Kira-kira boleh di-spill dulu nggak nih Pak? Besok kira-kira di kota Banjarmasin ini bakal menampilkan apa sih anak-anak mudanya? Ya, Mas Vovo, ya sesuai dengan kemarin ya standar dari BNPT. Kita yang ikut di kegiatan YOI ini ya ada 10 peserta dari 10 sekolah. Asik. Jadi ada tarian tradisional, kemudian juga ada musik anak muda. Nah kemudian ada juga mungkin bisa ada drama, sendera tari, ya mudah-mudahan lah besok lah. Insya Allah Kalsel bisa menampilkan yang terbaik di ininya. Supaya ada perbandingan, kemarin Mbak Jessica udah ke kota mana aja bersama BNPT ini? Aku udah ke provinsi tahun ini ya, tahun ini udah ke NTT, sudah terakhir ke Manado, Sulawesi. Itu bagus-bagus. Itu ya. Ada ekspektasi tertentu nggak sama kota Banjarmasin kali ini? Betul, pasti. Gitu Saya ya? setiap kali di pesawat tuh udah langsung mikir, kayaknya ini yang aku datengin oke nih. Gitu. Jadi sekarang ekspektasinya apalagi tahu ya Kalimantan kental banget sama tariannya. Jadi seharusnya orang-orang Banjar pun nanti nih yang besok tampil tariannya bakal oke punya nih. Bahkan tadi kita waktu mendarat udah disambut sama tarian Banjarmasin ya. Itu ya. Agak unik banget ya. Biasanya di airport ya. Di airport tuh kok tiba-tiba ada pagelaran gitu. Betul. Tampilan dari Dayak gitu. Kumpulan Dayak Meratus. Iya. Benar tarian Dayak sih tadi ya. Bajunya hitam-hitam ada renda kuning-kuning. Ada bulu-bulunya. Betul. Kayaknya tahu Mbak Jessica mau datang sih. Iya sih mungkin. Biasanya nggak ada kayaknya. Biasanya nggak ada ya. Karena musisi banget, jadi harus ditampilin tarian gitu ya. Nah itu dia. Artinya Mas Popo mudah-mudahan kita Kalsel bisa menampilkan sih. Beda dengan daerah lain. Iya. Biasanya kalau saya liputan Pak, semuanya saya rekam. Jadi nanti teman-teman pendengar podcast Yoi dan penonton di channel YouTube juga bisa melihat nih tariannya kayak apa. Kemudian nyanyinya seperti apa. Yang kemarin saya baru dari Aceh, kebetulan tariannya dikeluarin semua Pak. Musisinya juga membawakan lagu-lagu daerah dengan fusion band gitu ya. Tapi lagunya lagu daerah juga. Terus ada puisi juga, ada mudah-mudahan ada puisi-puisi juga ya Pak ya. Artinya tapi terbatas nih di anak-anak SMA kan? Iya betul. Saya bukan umum ya, SMA Indonesia memang fokusnya kepada anak-anak muda yaitu anak-anak SMA agar ya kita juga bisa memberi hal-hal yang positif ya. Kita bisa membawa mereka ke anak-anak SMA kan lagi puber ya, lagi beger. Ini kayak Mas Salim ini pastinya kan. Anak-anak SMA tuh biasanya lagi puber, jadi mereka belum tahu arahan. Nah, kalau misalnya dari BNPT dan FKPT ini bisa mengarahkan dengan baik, pasti anak-anak SMA ini bisa menjadi salah satu ya pemuda-pemudi yang membanggakan lah untuk Indonesia. Jadi ya kita arahkan ke ya salah satunya seperti sekarang ini nih Youth of Indonesia. Dia punya bakat tarian, mereka punya bakat di bidang musik, nyanyi, ya kembangkanlah dan ikutilah seperti gini gitu lah. Festival-festival seperti ini. Dan besok tentu saja kita akan hadir di sana bersama Pak Didit, tentu saja Mbak Jessica sebagai juri. Pak Didit jadi juri juga besok? Enggak, kabit pemuda. Oke. Dan Mas Salim tentu saja akan meliput nih. Nemenin saya besok. Dan jangan lupa diliput ya karena teman-teman ini butuh exposure juga. Dan saya menantikan juga karena tahun lalu kan Mas Salim nih ikut kegiatan pelatihan podcast di Karakter ID. Nah, saya akan menantikan podcastnya Mas Salim. Masya Allah, dengan senang hati Insya Allah. Jadi wah gila, ditemenin kapal lewat loh Pak. Speedboat. Saya lagi nungguin ini loh si nenek yang RCTI itu masih ada. Besok kalau kita nanti ke Pasar Terapung di Pasar Terapung ya Pak. Pasar Terapung tuh di sini ya, di Pasar arah Terapung sana ya. Dari sini kita naik perahu bermesin itu hampir 1 jam. Oke. Tapi agak pagi banget. Oh gitu. Setelah sholat subuh kita sudah harus berangkat. Tapi mungkin sampai nggak terkejar lagi. Soalnya Kamis pagi udah pulang kan? Iya. Nah itu masalah yang harusnya sih
misalkan kalau sempat kayaknya perlu coba untuk benar. ngerasain Tapi saya vibes-nya gitu. Karena kebetulan kita ditemani oleh konten kreator asli Banjar, saya pengen minta tolong rekomendasi tempat-tempat spesial buat teman-teman Yoi nih. Barangkali ada yang pengen main ke Kota Banjarmasin, harus kemana sih anak muda itu? Oke. Nongkrong yang tapi pengennya yang lokal ya, Mas. Yang berbau lokal atau makanan tradisionalnya apa. Ini kalau datang sini harus makan ini di tempat ini. Boleh saya dari kuliner dulu. Kalau 5 tempat, nanti Pak Didit juga kasih rekomendasi dong. Kalau kuliner, saya kan memang jarang kuliner ya. Saya lebih suka memang wisata ke alam. Oke, boleh. Wisata boleh alamnya ya, apa alam nih? ya. Boleh. Jadi kalau alam itu saya biasanya sering naik ke gunung. Jadi ada beberapa rekomendasi yang dicoba kalau misalkan ke Kalsel, nggak cuma di Banjarmasin aja. Oke. Ada daerah Loksado. Itu teman-teman boleh coba itu. Itu asli itu untuk traveling itu asik tuh. Oke. Ada rafting di sana. Oke. Itu rafting. Kemudian ada untuk yang wisata agak ke hutan gitu kan, itu bisa coba wilayah Paramasan. Itu ada di situ vilanya Pak Gubernur kita tuh, ada juga di situ di air terjun Mandin Mangapan ya, Pak Didit ya. Betul ya? Itu nggak jauh dari Kota Banjarmasin ini. Ya 40 kilo lah. 60 kali ya. Dekat lah. Ya, lumayan lah. Situ. Terus kemudian kalau yang agak dekat ada kan Pak Didit ya di Banjarbaru, itu ada Gunung Mawar. Oke. Gunung Mawar, terus Pamaton. Apa itu? Ini Pamaton gunung juga? Iya, gunung juga. Nggak jauh dari Gunung Mawar. Kayaknya emang Mas Salim ini anak gunung banget. Kalau yang berbau air ada tempat yang spesial nggak nih? Yang terakhir nih kan tadi udah ada 4 tuh. Oke, kalau daerah Banjarmasin ya ini, ya kan? Sungai Marta Dinata ini, tapi Martapura. spotnya di mana? Sungai Martapura, Mas. Salah saya. Ampun. Sungai Martapura. Ya. Titiknya di mana? Kalau bagi saya yang romantis di sini sama di sana. Di sini sih. Di Kilometer. sini tuh saya nggak tahu nih teman-teman, kan nggak tahu. Malam. Kalau malam. Oh. Kerasa vibes-nya. Titiknya apa namanya nih? Titiknya ini sini. Di muka Pemko lah istilahnya ya, depan muka Pemko. ya. Di depan kantor wali kota. Betul. Kantor wali kota. Karena ini udah agak-agak maghrib, jadi nunggu maghrib dulu. Abis itu kita nongkrong sesuai arahan. Boleh. Kalau pantai ada juga Pantai Tamiang. Kalau apa namanya itu yang saya bisa rekomendasikan Pantai Tamiang. Ya di Kota Baru ya. Betul ya Pak Didit ya? Pokoknya nyebrang dari sini masih wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, cuman nyebrang pulau ke wilayah Kota Baru. Lumayan pantai, perjalanan hampir 10 jam sih. Wah, kita daerah Kota Baru ya. Sarangtiung apa sih daerah-daerah yang ini? Ada legenda juga Saranjana, boleh dicari lah di. Oh, legenda Saranjana tuh di kota ini juga? Di Kota Baru. Di Kota Baru itu. Ada filmnya kemarin sempat hype situ kan. Kota Saranjana. 10 jam dari sini lewat darat sih gitu. Tapi itu termasuk mitos ya, Pak. Iya, mitos. Enggak bercanda itu ya. Nah, kalau dari Pak Didit penutupan sebagai Gen Z, salah ya Pak, bukan Gen Z ya Pak Didit ya. Masih 17. Saya minta rekomendasi tempat makan spesial di Kota Banjarmasin. Artinya Banjarmasin ini Mas Popo terkenal dengan kulinernya. Oke. Pertama ya kita coba dulu ya lontong orari. Itu spesial sih lontong orari. Iya. Ya itu biasanya buka malam ya di situ nanti kita bisa menikmati ya ikan khas Banjar, ikan gabus. Lontong itu. tapi makannya ikan ya Pak? Iya ikan ada, memang ada sih ada ikan gabus, ikan haruan orang Banjar bilang. Kemudian juga ya ada soto ya. Soto Banjar ya. Soto Banjar. Udah sering dengar, udah sering makan kalau itu saya. Kemudian ada ketupat kandangan, nasi kuning. Nah, kemudian kue-kue khas Banjar itu Mas Popo. Bisa dong nanti kalau besok kita sempat kita coba menikmatin kue-kue Banjar ya. Waduh, ini udah hampir. Ini udah ada 7 kayaknya tadi. Ada hampir 41 macam. Iya benar. Jadi paling tidak besok ya Mbak Siska dan Mas Popong bisa menikmatin dong. Mbak Jessica katanya mau 2 minggu di sini sih. Boleh kita siap kita temenin, boleh kita temenin. Saya kayaknya tahan deh di sini karena saya suka makan. Nah kemudian juga kulinernya ada itik panggang yang panggang yang khas banget, itik panggang tanpa tulang, boleh sih kita nikmatin. Ya. Apa lagi Mas? Apa itu? Bubur Asyura. Oh, bubur Asyura. Itu sudah melegenda ya. Oh, itu legenda.
pas tanggalan Asyura ya. Tanggal Asyura, tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu satu-satunya kuliner yang keluarnya cuma setahun sekali. Sih, menarik banget emang. Jadi kalau misalnya di Jogja kan paling bakpia, gudeg dikit banget kan. Saya kan orang Jogja ya. Ternyata di Banjar tadi rekomendasinya banyak banget. Jadi nggak cukup nih kayaknya cuma 2 hari. Mas Popo boleh. Jadi kalau teman-teman pendengar podcast Yoi mau ke Banjarmasin, pastikan punya waktu 2 minggu untuk ngicipin semua. Iya, pasar terapung juga yang spesial, pasar terapungnya kan. Baik dari kuliner sama tempat-tempat wisatanya. Dan mungkin kali ini itu aja, dan kita langsung akan menuju ke tempat kita akan menyelenggarakan Youth of Indonesian Festival yang akan diikuti oleh teman-teman 10 sekolah ya. 10 peserta dari SMA di Kota Banjarmasin. So jangan kemana-mana, langsung kita menuju ke tempat Youth of Indonesian Festival. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. yang tentunya tidak lepas yang kearifan lokal. Kemudian masuk ke PNKP dari kampus ini, dia ini energik ya walaupun usianya sudah termasuk akan oleh para siswa penanggulangan terorisme melalui forum koordinasi.
Gimana Pak tadi yang sudah tampil Pak? Ya cukup lumayan, artinya penampilan di sini kan bervariasi nih. Jadi mungkin di Banyuwangi nanti akan berembuk betul-betul. Artinya penampil siapa yang bakal yang dipilih untuk mengikuti ke tingkat nasional. Karena di beberapa penampilan dia cukup lumayan. Artinya mereka sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Ada tari, ada monolog, ada musik. Jadi kolaborasi dengan maksimal. Setelah akan ada yang terbaik nanti. Akhirnya selesai juga nih para peserta. Tadi ada dari 10 sekolah. Wah, keren-keren semua. Ini Provinsi Kalimantan Selatan hidden gem banget ya. Banyak banget bakat-bakat yang luar biasa, potensi-potensi budaya yang keren-keren semua. Sampai bingung, sampai juri-juri ini 3 juri, ada juri nasional, juri daerah sama dari FKPT sendiri, sampai bingung menentukan untuk juara 1, 2, 3 karena memang semuanya sebagus itu. Dan dari tadi juga ada perdebatan juga nih antar juri. Tapi kita udah dapat akhirnya. Kita langsung nanti ke pengumumannya. Semoga siapapun yang mewakili Provinsi Kalimantan Selatan, ada 3 juara, bisa berkolaborasi dengan baik dan bisa tampil di tingkat nasional, dikirim videonya semaksimal mungkin dan juara tahun ini di Youth of Indonesia Festival 2024. Nah, sekarang kita sudah selesai jadi Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih banyak, benar-benar pemuda-pemudinya memberikan antusias yang bom duar. Jadi kita lanjut ke provinsi selanjutnya. Yang mana ya yang mau kita datengin sama BNPT? See you, bye-bye. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.